Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep krengsengan ayam. Rasanya enak, sedap, dan dijamin bikin ketagihan. Di sini sudah aku siapkan bahan utamanya, ada ayam potong bagian paha sebanyak satu pasang seperti ini kiri dan kanan. Ini paha ayamnya ukuran jumbo. Aku beli seberat 800 gram. Nah, di sini pertama-tama ayamnya aku mau fillet dulu, siapkan pisau yang tajam. Bagian engsel paha bawah kita potong, kita mau potong juga bagian paha atas, bagian bokongnya. Kita belah aja seperti ini, dan ini sudah lepas. Nah, kemudian kita sayat bagian paha bawahnya seperti ini. Lalu kemudian aku iris bagian engsel paha atasnya yang menyambung dengan paha bawah, kita bengkokkan, lalu kemudian tulangnya lepas, kita lepaskan dan pisahkan, lalu kemudian kita mau sayat bagian paha atasnya, kita sayat aja sampai mengenai tulangnya. Ini sudah lepas ya teman-teman. Lalu kemudian ada tulang bagian tengahnya, ini tulang rawan ataupun tulang lunak ya, hati-hati jangan sampai mengenai tangan pisaunya, tetap di jalur yang aman dan sabar aja untuk memfiletnya. Nah, ini sudah putus ya teman-teman. Ini paha ayamnya sudah full daging ya teman-teman, dan sudah siap untuk kita eksekusi bikin masakan krengsengan ayam yang tentunya enak banget. Untuk paha keduanya sudah saya fillet, ini hasilnya lebar banget ya teman-teman, bisa dijadikan masakan steak ayam, chicken steak, bahkan masakan lainnya. Baiklah teman-teman, di sini kita mau potong-potong dulu daging paha ayamnya yang sudah di fillet. Aku mau potong-potong agak besar potongannya seperti ini. Nah, ini hasilnya banyak banget ya teman-teman untuk dibikin krengsengan ayam. Sudah siap untuk kita jadikan bahan utamanya. Sebelumnya di sini aku mau cuci terlebih dahulu untuk ayamnya. Sebelumnya sudah aku cuci sebenarnya, tapi di sini kita cuci lagi supaya ayamnya benar-benar nanti dimasak rasanya itu jauh lebih enak ya teman-teman. Nah, ini sudah bersih. Lalu kemudian aku tambahkan garam setengah sendok teh. Kita campurkan. Setelah itu aku diamkan terlebih dahulu ya untuk disisihkan ayamnya. Nah, aku sisihkan. Lanjut di sini aku mau siapkan perbumbuannya untuk bikin krengsengan ayam. Wajib dicuci terlebih dahulu sampai bersih. Ini dia ya teman-teman bumbunya: bawang putih 4 siung, bawang merah 8 buah, cabai merah keriting 8 buah, jahe 1 ruas jari. Kemudian kemiri 2 buah. Setelah itu siapkan mangkuk kecil, kemudian kita tuangkan asam jawa 5 biji dan kita rendam dengan air panas. Kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian aku siapkan cabai rawit merah utuh sebanyak 10 buah. Kita sisihkan dan kita haluskan di sini bawang putih, bawang merah, lalu kemudian kemiri, jahe, dan cabai merah keritingnya. Tambahkan merica bubuk setengah sendok teh, air 30 ml untuk mempermudah dihaluskan di dalam blender. Dan kita haluskan sampai benar-benar halus. Seperti ini ya teksturnya setelah di blender. Nah, sudah halus banget. Kembali ke rendaman asam jawanya, kita tekan-tekan dengan sendok seperti ini untuk dilarutkan ke dalam air. Jadi yang kita butuhkan nanti air asam jawanya ya teman-teman, seperti ini. Baiklah, kita sisihkan, kita saatnya masak krengsengan ayam. Tuangkan minyak sayur secukupnya, kemudian kita tumis bumbu yang sudah di blender tadi. Untuk di tahap seperti ini, untuk menumis bumbunya, pastikan benar-benar sampai matang ya teman-teman. Baiklah, segini sudah cukup, dan aku ambil ayamnya yang kita sisihkan tadi, lalu kemudian kita masukkan ayamnya. Nah, ini dia ya teman-teman, kita bikin krengsengan ayam yang tentunya rasanya enak banget, dijamin ketagihan. Kalian perhatikan ya teman-teman di saat nanti saya cara masaknya seperti ini, serta cara pemberian bumbunya. Setelah itu aku masukkan biji pala bubuk setengah sendok teh, lalu kemudian gula merah yang sudah disisir 1 sendok makan. Nah, kita aduk-aduk, kita masak dan tumis sebentar hingga sampai ayamnya agak berubah warnanya. Kita aduk-aduk sampai merata. Nah, ini sudah merata ya teman-teman.
Lalu kemudian aku tambahkan air asam jawanya sebanyak 2 sendok makan. Sudah cukup ya. Kemudian tambahkan air 150 ml, garam setengah sendok teh, kaldu sapi bubuk 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Opsional ya kalau kalian mau pakai atau tidak. Kalau mau di skip juga boleh kaldu jamurnya. Tapi di sini saya tetap pakai setengah sendok teh, sudah cukup. Lalu kemudian kita diamkan, kita biarkan proses pematangannya. Ayamnya akan mengeluarkan minyak ya, seperti ini ya teman-teman. Untuk bikin krengsengan ayamnya, kita pastikan masak ayam seperti ini hingga sampai dia menyusut. Kemudian aku masukkan cabai rawit utuhnya, cabai rawit merah. Kita aduk-aduk hingga nanti cabai merahnya matang di saat bersamaan dengan ayamnya. Kita masak hingga sampai asat. Nah teman-teman, kalau kalian tidak punya biji pala bubuk, kalian bisa pakai biji pala yang bulatnya itu tinggal kalian tumbuk dan haluskan menggunakan ulekan. Jadi pakai setengah sendok teh. Sudah agak menyusut, tambahkan kecap manis sebanyak 1 sendok makan. Sudah cukup ya, jangan terlalu banyak. Tapi kalau kalian suka kecap bisa ditambahkan lagi untuk kecap manisnya. Tapi di sini dapur Om Not cukup menggunakan 1 sendok makan aja. Nah, nanti wajib banget untuk dites rasa, jadi kurang apanya kita bisa tambahkan bumbunya. Nah, setelah dites rasa, aku tambahkan gula pasir setengah sendok makan, garam setengah sendok teh. Jadi tadi rasanya itu kurang gurih dan kurang mantap ya. Nah, gunanya untuk gula pasir tadi, teman-teman, itu supaya menyempurnakan rasa dari krengsengan ayam ini. Dan itu nanti rasanya jauh lebih enak ya teman-teman. Memang tadi kita menggunakan gula merah, tapi dilengkapi dan disempurnakan dengan gula putih. Kalaupun kalian tidak suka gula putih bisa di skip. Nah, tinggal ini sudah matang. Kita angkat, krengsengan ayamnya sudah siap untuk kita tuangkan ke dalam piring. Wow, ini dia ya teman-teman, krengsengan ayam sudah siap untuk kita sajikan. Dan ini rasanya benar-benar mantap banget, pokoknya juara banget. Rasa krengsengan ayam seperti ini dengan rasa yang sedap, pedasnya juga dapet, dan rasanya itu nikmat banget. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep cumi kecap saus tiram. Bahan utamanya sudah aku siapkan. Di sini ada cumi basah atau cumi yang berukuran besar seperti ini. Aku siapkan sebanyak 2 ekor ya teman-teman. Atau kalian kalau punya cumi yang ukuran kecil itu bisa disesuaikan, kalian pakai secukupnya aja. Nah, untuk cumi basahnya seperti ini, kita potong-potong seperti ini ya teman-teman. Nah, ini juga ada ya teman-teman. Di dalamnya ada semacam giginya gitu. Nah, kita pisahkan ke dalam mangkuk. Lalu kemudian jangan lupa untuk kita cuci kembali hingga sampai bersih. Nah teman-teman, segini sudah cukup. Cuminya sudah kita cuci bersih dan aku sisihkan terlebih dahulu. Lalu kemudian di sini aku siapkan ada campurannya telur puyuh, telur burung puyuh sebanyak 13 butir ya teman-teman. Kita rebus dan tuangkan air ke dalam panci. Kita didihkan. Selagi menunggu air mendidih, di sini aku mau siapkan perbumbuannya. Sebelumnya aku mau cuci dulu hingga sampai bersih. Nah, kembali ke panci yang air mendidih tadi, kita masukkan telur burung puyuhnya sebanyak 13 butir seperti ini. Kita rebus ya teman-teman selama 10 menit. Setelah direbus selama 10 menit, aku angkat dan kita tempatkan ke wadah. Nah, ini dia hasilnya yang sudah kita kupas. Lalu kemudian di sini aku lanjut siapkan perbumbuannya. Untuk bawang putihnya, kita geprek. Ini aku pakai bawang putih sebanyak 4 siung. Kita geprek semuanya. Setelah itu aku mau iris-iris. Setelah diiris-iris, aku mau cincang-cincang. Jadi kita menggunakan bawang putih seperti ini, bawang putih cincang ya teman-teman. Nah, di sini aku cincang untuk bawang putihnya. Lalu kemudian di sini aku siapkan bawang bombay sebanyak 1 buah.
dengan ukuran sedang seperti ini. Kita iris-iris ya untuk bawang bombaynya, iris-iris agak tebal seperti ini. Jadi wajib banget kita pakai bawang bombay sebanyak 1 buah. Setelah itu aku siapkan cabai hijau keriting sebanyak 5 buah. Untuk cabai hijau keritingnya diiris serong-serong aja seperti ini. Semuanya diiris serong ya teman-teman. Setelah itu cabai rawit merahnya sebanyak 5 buah. Juga sama, kita iris serong juga. Nah, di sini aku siapkan wajan, tuangkan minyak agak banyak untuk menggoreng telur burung puyuhnya. Setelah digoreng seperti ini, kita angkat ya. Segini sudah cukup. Kita angkat dan tiriskan. Lalu kemudian sisakan minyak sedikit aja. Kita masukkan cumi basahnya tadi. Kita masak sebentar ya teman-teman dengan api sedang. Diaduk-aduk aja, dimasak sebentar. Ini gunanya supaya cuminya mengeluarkan kadar airnya. Nah, sebentar aja segini sudah cukup, kita angkat. Bahan utama cuminya sudah siap untuk kita gunakan masak cumi kecap saus tiramnya. Nah, wajannya sudah kita cuci bersih, tambahkan minyak secukupnya untuk memasak. Kemudian masukkan bawang putih yang dicincang tadi. Setelah itu aku masukkan bawang bombaynya. Kita tumis hingga sampai dia layu dan harum. Nah, setelah itu aku tambahkan air sebanyak 100 ml, jangan terlalu banyak. Masukkan saus tiram 1 sendok makan, kecap manis 2 sendok makan, saus tomat 1 sendok makan, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Nah, kita aduk-aduk hingga sampai merata. Setelah itu masukkan irisan cabainya, kemudian cuminya, dan telur burung puyuhnya. Kita aduk-aduk, kita masak hingga tercampur dengan merata. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman. Kita diamkan sebentar. Tetap menggunakan api sedang seperti ini. Kita sesekali diaduk supaya bumbu kecapnya meresap ke dalam cumi dan telur burung puyuhnya. Setelah ini aku mau tes rasa, jadi wajib banget untuk kita tes rasanya, jadi kurang apanya kita tambahkan. Nah, kita tes rasanya, kemudian ada kurang gula pasir 1 sendok teh, kaldu bubuk ayam setengah sendok teh, saus sambal 1 sendok makan. Nah, cukup ya teman-teman untuk menambahkan bumbunya. Ini rasanya sudah pas banget, enak banget, gurihnya dapat, rasa tajamnya itu juga sudah dapat. Tinggal kita aduk-aduk aja hingga sampai merata. Baiklah teman-teman, cumi kecap saus tiramnya sudah matang dan ini kita angkat. Kita tuangkan ke dalam piring dan kita sajikan. Ini dia ya teman-teman, cumi kecap saus tiramnya sudah siap untuk kita nikmatin. Dan ini sekali hap aja, rasanya itu sudah kena banget, enak banget, rasanya itu pas, gurihnya dapet, semuanya itu lengkap. Cocok banget untuk dijadikan ide masakan untuk masakan sehari-hari ataupun masakan rumahan. Selamat mencoba. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.